Gerakan indah, kostum warna-warni, dan iringan musik yang harmoni dengan setiap gerakan penari. Itulah kesan yang akan kita rasakan kalau kita menyaksikan pementasan tari. Setuju, teman? Tapi ternyata menari tidak hanya bisa dilakukan di darat saja loh teman. Menari juga bisa dilakukan di dalam air. Iya, kamu tidak salah dengar kok. Kalau kamu hobi menari dan juga bisa berenang, tidak ada salahnya nih kalau mencoba olahraga yang satu ini. Memang tidak mudah teman, tapi kalau rajin berlatih, lama-kelamaan pasti bisa. Semangat, air mata, perjuangan, dan gerakan indah, semuanya kami lakukan di kolam ini. Dan semua itu menjadi cerita indah yang akan selalu kuingat. Teman, pernah dengar olahraga renang indah? Atau pernah melihat aksi seperti ini? Ya, inilah yang disebut renang indah atau synchronized swimming. Renang indah itu adalah olahraga air yang menggabungkan renang, senam, tari, sampai akrobatik. Jadi gerakannya seperti menari di dalam air. Keren kan? Tapi gerakan renang indah cukup rumit. Seorang atlet renang indah harus memiliki ketahanan dan keluasan tubuh, keanggunan, keindahan, dan kemampuan menahan napas waktu berada di dalam air secara bersamaan. Menurut sejarah, renang indah sudah ada dari abad ke-20 dan berada di Amerika Serikat dan Kanada. Saat itu, para perenang mulai menampilkan gerakan-gerakan indah di dalam air. Sejak tahun 1984, renang indah sudah diakui oleh Federasi Renang Internasional atau FINA sebagai cabang renang. Dan sejak itu, olahraga ini menjadi bagian dari Olimpiade dan banyak kejuaraan renang tingkat dunia. Kalau di Indonesia, renang indah berada di bawah naungan Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI dan dipertandingkan di kejuaraan nasional renang indah kelompok umur dan Pekan Olahraga Nasional. Kalau banyak dari teman-teman yang belum tahu tentang renang indah, sebenarnya sama denganku juga kok. Dulu aku juga tidak tahu tentang renang indah. Sebelum usiaku 6 tahun, hobiku adalah gimnastik. Karena aku pernah fail dari ini, namanya cartwheel, aku nggak bisa mulu. Terus aku kayak, ma aku nggak bisa mulu, aku boleh pindah ke renang aja nggak gitu. Sebelumnya, aku sempat diajak teman papa untuk latihan renang sprint. Jadi, aku lebih tertarik untuk belajar renang saja deh. Awalnya, memang aku berlatih renang sprint. Renang yang mengutamakan kecepatan. Tapi setelah sekitar 2-3 tahun aku berlatih renang sprint, pelatihku mengajakku untuk mencoba renang indah. Baru dari situlah aku tahu tentang renang indah, teman. Taunya pas ngeliat kakak-kakaknya, kakinya taunya ke atas, itu apa? Aku nanya ke mama aku. Mama aku bilang itu kayaknya renang indah deh, terus dikasih tahu sama coach aku. Aku pas ngeliat mereka kayak, wah keren banget itu, bisa gitu-gitu. Gerakannya bagus-bagus banget. Terus aku mau jadi mereka gitu. Teman, pernah membayangkan bagaimana rasanya melakukan gerakan atletik, akrobat, menahan napas, mengikuti irama musik, dan harus tetap terlihat anggun secara bersamaan? Itulah kemampuan yang harus dimiliki atlet renang indah. Itu sebabnya aku harus rajin latihan nih teman. Bisa dibilang setiap hari dalam seminggu aku berlatih renang, apalagi di hari Selasa. Jam 4 pagi, aku sudah bersiap menuju Stadion Akuatik GBK di Jakarta Pusat.
dari rumahku di wilayah Ciledug, Tangerang. Tapi kalau di hari lainnya, aku latihan dari jam 3 sore sampai jam 6 malam. Waktu latihanku bisa lebih lama lagi kalau aku dan teman-teman sedang persiapan untuk kejuaraan. Kata pelatihku, untuk berlatih renang indah, setidaknya harus menguasai 3 gaya renang. Misalnya gaya bebas, dada, dan punggung. Dan yang pasti sudah didukung dengan teknik berenang yang baik ya. Sebelum berlatih ke gerakan menarinya, aku dan teman-teman harus pemanasan di dalam kolam renang. Di pertama tuh 200 meter gaya bebas, terus diving 4 set, 25 meter, 50 meter 4 kali, terus 8 kali. Terus rutin set sampai akhir pakai lagu, terus pas di akhir aku pull down, swim down 200 meter lagi. Menari di dalam air, seperti inilah renang indah teman. Kami harus menari dengan kompak, mengikuti irama musik. Ya, ada musik yang kami dengar dari bawah air teman. Salah satu kesulitan renang indah adalah kekompakan. Namanya juga synchronized swimming, jadi gerakan kami harus sinkron atau kompak. Karena di bawah air, kami tidak bisa saling lihat. Makanya kami harus saling menghafal gerakan di setiap hitungan dan irama musik. Aku dan beberapa temanku di sini memiliki dasar hobi yang sama sebelumnya, yaitu gimnastik. Jadi tubuh kami tidak terlalu kaku untuk melakukan renang indah. Apalagi untuk teman-teman yang juga hobi menari, akan lebih mudah untuk menyesuaikan gerakan. Walaupun renang indah sudah ada lama sekali, sayangnya olahraga ini tidak sepopuler olahraga lain ya teman. Padahal sudah banyak loh prestasi yang diraih atlet renang indah. Misalnya saja di SEA Games Kamboja tahun 2023 yang mendapatkan 3 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Makanya aku dan teman-teman harus berlatih lebih giat agar bisa lebih banyak meraih prestasi lainnya. Sehingga olahraga ini juga bisa lebih populer. Jadi akan banyak teman-teman yang mau ikutan berlatih deh. Bagus tuh kakinya ya, poin-poinnya ya. Oh, itu yang paling susah. Kenapa susahnya? Karena harus tahan nafas juga. Oh gitu. Tapi Caca bisa nggak? Bisa. Hebat. Latihan setiap hari memang melelahkan, tapi dukungan dari keluarga dan teman-teman membuatku bangkit dan lebih semangat. Apalagi kalau aku teringat cita-citaku. Chelsea kan renang indah mau sampai apa? Targetnya Dede apa? Mau sampai mana? Sampai tingkat Apa? PON? internasional. Oh, internasional. Amin. Insya Allah bisa ya, tercapai ya. Semoga ya. Berarti harus apa dong kalau gitu? Kalau Caca mau sampai? Harus semangat. Karena Chelsea-nya semangat, jadi mama juga semangat sama papa, sama kakak. Ya? Oke? Semangat terus ya. Semoga mama doain sama papa doain apa? Chelsea tercapai cita-citanya. I'm so proud of you. Mengembangkan kemampuan renang, berlatih di dalam air, dan mengasah teknik adalah hal yang penting. Tapi berlatih di darat juga sama pentingnya loh teman. Tidak di dalam air bukan berarti tidak latihan. Olahraga seperti mountain climb, crunch and flutter, ataupun jogging adalah gerakan yang bisa membantu membentuk otot, melatih ketangkasan, dan menambah stamina yang dibutuhkan saat berenang.
Beberapa gerakan lain juga bisa mengurangi resiko cedera atau ketidaknyamanan saat aku renang. Maka dari itu, aku juga tidak melewatkan waktu latihan di darat seperti ini. Terkadang aku juga ditemani papa, tapi kalau latihan sama papa, rasanya lebih berat sekali. Karena papa banyak memberiku gerakan latihan yang berat. Tapi aku percaya sih, itu juga untuk kebaikanku. Kalau teman-teman suka olahraga seperti apa nih? Bisa dong kapan-kapan kita berlatih bareng. Selain olahraga, ada juga nih latihan menari di darat teman. Istilahnya land drill. Karena renang indah seperti menari di dalam air, jadi ada gerakan yang harus kita sesuaikan dengan ketukan musik. Dan untuk menyempurnakan gerakan menari di air juga pastinya. Biasanya sebelum latihan di dalam kolam, aku dan teman-teman juga latihan land drill bersama untuk melatih kekompakan kami. Lagi-lagi di kolam. Memang tiada hari tanpa menyemplung ke kolam renang nih aku. Apalagi kami sedang mempersiapkan kejuaraan yang akan kami ikuti di Hong Kong. Jadi latihannya semakin sering dan lama. Oh ya, aku berlatih renang dan renang indah di Klub Tirta Taruna 66 teman. Kira-kira sudah 7 tahun aku bergabung di sini. Sesuai namanya, Tirta Taruna 66 dibentuk pada tahun 1966. Wah, sudah lama sekali ya teman. Dan lagi-lagi aku juga heran, kenapa olahraga ini masih tidak sepopuler olahraga lain ya? Cabang ini memang belum populer ya di Indonesia karena memang tidak banyak dipertandingkan juga di Indonesia sih. Sebenarnya di luar negeri seperti Eropa, USA itu sudah cukup besar renang indah ini dan ini pun nomor Olimpik sebenarnya. Jadi selalu ada pertandingan di dunia seharusnya. Kira-kira kenapa jarang dipertandingkan ya teman? Padahal sudah ada beberapa kolam renang yang sudah memenuhi standar untuk renang indah. Contohnya saja tempat kami latihan ini, Stadion Akuatik Gelora Bung Karno. Karena di renang indah ada banyak gerakan di bawah air, jadi kami butuh kolam yang dalam. Dan kolam tempat kami latihan ini dalamnya sekitar 5 meter teman. Jadi cukup aman untuk renang indah dan juga olahraga loncat indah. Stadion Akuatik GBK ini juga sudah menerima sertifikasi dari Federasi Renang Internasional teman. Jadi sudah sangat layak untuk tempat pertandingan nasional maupun internasional. Semoga kedepannya akan banyak pertandingan renang indah. Jadi akan banyak juga teman-teman yang tertarik untuk berlatih renang indah. Dan aku juga akan lebih semangat untuk bisa menorehkan banyak prestasi di Indonesia. Pertama di pertandingan di PON deh, kita selalu dipertandingkan. Memang saat waktu itu SEA Games ya, kita sempat tidak dipertandingkan. Tapi mudah-mudahan di Asian Games dan Olimpik kan selalu ada ya. Jadi memang kita harus selalu mengejar yang di atas kayak seperti Asian Games yang selalu dipertandingkan. Jadi dan perkembangan di Indonesia pun menurut saya juga sudah baik ya. Oh ya, kebanyakan teman-temanku di sini punya kemampuan dasar gimnastik. Salah satunya Jessie. Awalnya dia coba-coba berenang untuk membantu pertumbuhan tinggi badannya. Tapi karena di gimnastik dia cedera. Jadilah Jessie memilih untuk fokus di renang. Kalau perbedaan sih, kalau dari gimnastik kan gimnastik di darat kan, salto-saltonya juga di darat gitu. Juga kayaknya gampang, kayak kalau bisa salah darat atau apa gitu, bisa kepletok, bisa cedera juga. Kalau bedanya sama renang indah itu kita juga sebenarnya kayak ada skill salto-saltonya, tapi di air, jadi kayak nggak terlalu banyak cedera. Cuman kalau cederanya itu kalau misalnya kakinya tuh ketendang teman gitu. Jessie mulai bergabung di Tirta Taruna 66 pada akhir 2019 dan sudah banyak kejuaraan yang dia menangkan.
bulan lalu aku ikut Festival Akuatik Indonesia, kayak kejurnas renang gitu. Tapi udah bawa nama DKI, ikut duet, tim free sama tim combo, sama figur. Terus kayak puji Tuhan aku dapat emas di figur, terus dapat emas juga di duet, tapi kalau di tim combo dapat silver, tim free juga dapat emas. Wah, hebat sekali temanku ini. Jessie jadi salah satu bukti kalau atlet renang indah Indonesia berprestasi. Ini baru di klubku saja, belum kalau setiap klub di Indonesia disatukan. Pasti keren-keren. Kita seperti menilai suatu performance ya, seperti cocok nggak musiknya, terus anak ini bisa mengikuti beatnya gitu atau apa. Terus juga kesamaan ya, namanya juga sinkronisasi ya. Sinkronisasi juga perlu, dengan sama juga lebih baik. Kalau difficulty tuh misalnya putarannya misalnya 1 kan lebih mudah, kalau 2 lebih susah gitu. Jadi memang kesemuanya ya. Kalau artistik juga koreo juga kita dinilai. Jadi kita juga berkreasi dengan koreonya juga. Semoga olahraga renang indah Indonesia semakin dikenal banyak orang ya. Alhamdulillah kita harus bersyukur, kita punya teman, kita punya sekolah, kita punya murid yang memang banyak potensinya. Kita panggilkan saja Chelsea untuk maju ke depan sini. Ya, Chelsea. Ya, Chelsea itu sebentar lagi akan mengikuti turnamen di Hong Kong. Chelsea ini adalah salah satu contoh bagi generasi muda di Indonesia, khususnya kebanggaan SD kita Gunung 5 Meksiko, dan akan mengikuti turnamen di Hong Kong dan membawa nama negara Indonesia. Kita sama-sama doakan semoga sukses, menang dan menjadi juara. Tepuk tangan dulu untuk Chelsea. Terima kasih teman-temanku. Semoga latihanku dan dukungan dari kalian bisa membawaku menjadi juara ya. Amin. Oh iya, aku baru saja naik ke kelas 6 SD nih teman. Aku bersekolah di SDN Gunung 5 Meksiko berkat jalur prestasi loh. Aku pilih bersekolah di sini karena ini adalah sekolah favorit dan bersejarah. Eits, meskipun sekolahku ada nama negara luar, tapi ini bukan sekolah internasional teman. Sekolahku ada nama Meksikonya karena saat itu Presiden Soekarno ingin menandai sekolah ini sebagai tanda persahabatan antara Indonesia dan Meksiko. Uniknya lagi, aku dan teman-teman benar-benar merasakan percampuran budaya di sekolah ini. Misalnya saja di Hari Kemerdekaan. Kami murid di sini merayakan sebanyak 2 kali, yaitu pada 17 Agustus dan 15 September yang merupakan Hari Kemerdekaan Meksiko. Menarik ya teman? Kembali ke kolam renang. Tapi kali ini aku mau cerita tentang lompat indah. Di klubku ini ada 3 cabang olahraga, renang, renang indah, dan lompat indah. Ada temanku yang berlatih lompat indah, Nufi namanya. Berenang memang hobinya, tapi hanya untuk kesenangan saja. Tapi waktu dia kelas 2 SD, Nufi mulai bergabung dan menekuni loncat indah. Dulu sama sekali nggak tahu loncat indah tuh kayak gimana. Dan akhirnya dibawa ke kolam, ngelihat senior-seniornya, kakak-kakaknya pada loncat-loncat gitu, keren sih. Jadi tertarik gitu. Apapun olahraganya, latihan adalah kunci keberhasilan. Dryland atau latihan darat seperti ini tidak hanya menyempurnakan kemampuan teknis, tapi juga bisa menambah rasa keberanian dan keyakinan saat akan melompat. Ya kita lebih
belajar tekniknya sih di dalam sana sebelum kita masuk kolam, jadi biar dapet feeling loncatnya gitu. Latihannya pun bisa dibilang cukup banyak, mulai dari peregangan, loncat-loncat, sampai berdiri menggunakan tangan seperti ini. Karena cabang olahraga ini memerlukan sejumlah besar kekuatan, fleksibilitas, dan keberanian. Kalau renang indah, Kak Arsy pelatihnya. Di lompat indah, mamanya lah yang jadi pelatihnya. Aku tidak sabar nih melihat Nufi dan teman-teman memulai aksinya. Loncat indah adalah olahraga air yang sangat menarik dan bisa membuat orang yang melihatnya menjadi kagum karena gerakannya bisa berupa loncatan, penyelaman, putaran, dan jungkir balik dari ketinggian. Selain kita harus kuat sama feelingnya juga harus main. Soalnya kalau misalnya kita nggak punya feelingnya pas loncat itu bisa takutnya salah-salah jatuh gitu. Teman-temanku di Tirta Taruna 66 ini sudah banyak menorehkan prestasi loh. Tidak cuma dari renang indah, tapi juga loncat indah dan juga renang. Iya, karena memang sebenarnya kita fokus untuk pembinaan ya, supaya memang cabang ini pun juga terus berjalan dan terus berprestasi gitu. Halo teman-teman, ini beberapa medali yang paling berkesan. Salah satunya ini medali pertama aku di Jabar Open pas aku masih umur 7. Ini medali paling kayak susah gitu dapetinnya pas di Kejur Prof di 2023. Di renang di GBK pas itu aku juara 2. Semoga lelah dan semangatku berlatih renang bisa membawaku meraih cita-cita menjadi atlet renang indah. Teman-teman sudah mulai tertarik berlatih renang indah atau loncat indah? Yuk ikut denganku dan kita akan menyelam bersama, melihat keindahan tarian dan mengukir cerita di kedalaman 5 meter.